Halo teman-teman semua, jumpa lagi dalam acara program Belajar Sehat. Bersama saya, Dr. Lady, dalam seri ketiga dari Vegetarian. Hari ini, seri ketiga ini kita mau belajar tentang apa? Mari lihat bersama-sama. Kita mau belajar tentang vegetarian menurunkan kolesterol menjadi normal. Pendahuluan di sini. Pasti kita bertanya-tanya, vegetarian menurunkan kolesterol menjadi normal. Lalu, kolesterol itu apa ya, Dok? Apa itu kolesterol? Jadi, kolesterol adalah komponen pembentuk lemak. Dan kolesterol ini dibutuhkan oleh tubuh kita juga. Jadi, kolesterol ini dibutuhkan oleh tubuh untuk memproduksi hormon-hormon dan juga vitamin-vitaminnya, salah satunya adalah vitamin D. Sebenarnya tubuh sudah memproduksi kolesterol di dalam tubuh, yaitu di hati ya. Jadi di hati itu memproduksi kolesterol juga. Jadi sebenarnya tidak perlu mendapatkan kolesterol dari luar, tapi kolesterol kebanyakan berpikir harus makan kolesterol juga dari luar, tetapi harus diketahui bahwa kolesterol yang dari makanan itu mengandung sebagian besar lemak jenuh. Lemak jenuh ini apa ya, Dok? Jadi lemak jenuh ini adalah sulit di transport untuk dibawa keluar untuk digunakan oleh tubuh untuk habis dipakai, jadi dia akan beredar di dalam pembuluh darah sehingga membuat resiko-resiko penyakit-penyakit pada pembuluh darah yang disebut dengan penyakit-penyakit degeneratif yang tidak menular tetapi itu sangat berbahaya dan mengancam nyawa manusia. Antara lain, lemak jenuh inilah yang akan membuat serangan jantung. Kedua adalah pengertian kolesterol. Apa itu kolesterol? Jadi, teman-teman semua, kolesterol adalah suatu jenis zat lemak, yaitu sterol, yang sangat jenuh atau sering disebut polysaturated fat. Dan dia inilah yang menyerupai lilin dan bentuknya sangat keras, agak keras, berwarna putih kekuningan. Dan kolesterol ini banyak terdapat pada lemak hewan dan jarang ada pada lemak-lemak atau minyak-minyak nabati. Jadi, bila kita memakan jadi kalau dari pengertian ini saja, semua bisa tahu bahwa kolesterol yang ada di lemak yang ada di nabati, yang ada di tumbuh-tumbuhan, jarang sekali buat penyakit karena ya tidak ada di nabati, tidak ada di sayur-sayuran dan buah-buahan, lebih banyak pada hewan.
Sampai di sini bisa paham ya teman-teman? Masih semangat? Kita lanjut ya. Yang ketiga adalah di sini dokter mau memberikan fakta. Fakta bahwa seorang pasien dislipidemia menjadi vegetarian dalam waktu 3 bulan, tidak sampai 3 bulan, dalam waktu 1 bulan, kolesterolnya diperiksa dan hasilnya normal. Dan pasien itu adalah dokter sendiri. Jadi dokter pernah sakit dan mendapatkan kolesterol itu 400. Setelah dokter divonis untuk harus vegetarian atau minum obat-obatan yang banyak, sehingga dokter memilih menjadi seorang vegetarian. Dan hasil kolesterol dokter menjadi normal sampai sekarang. Kolesterolnya tidak naik-naik, kolesterolnya tetap di 120. Kalaupun naik cuma sampai 200-an, tidak sampai 400. Dan vegetarian itu 100% sehat. Kenapa ya 100% sehat ya dok? Ya dari pemaparan, penjelasan tentang hasil-hasil dari selama kita belajar dari seri 1, seri 2, sampai seri 3 ini, kita bisa tahu bahwa di sayur-sayuran atau seorang vegetarian, dia menghindari segala macam jenis hewan-hewan, yaitu protein-protein hewani, hewan-hewan yang banyak mengandung lemak hewani, karena di situ banyak lemak jenuh dan banyak sekali kolesterol di situ, dan jarang sekali kolesterol berada pada sayur-sayuran dan buah-buahan, sehingga vegetarian itu sehat 100%. Jadi semua pasien bisa coba karena dokter sudah coba dan itu berhasil untuk kesehatannya dokter. Terima kasih. Masih lagi kita lanjut. Dan di vegetarian ada jenis-jenis vegetarian, kita sudah belajar pada seri 1. Bisa memakan telur. Jadi telur di sini disarankan, tetapi yang dokter sarankan jika Anda ingin menjadi vegetarian dan ingin makan telur, sebaiknya memakan putih telur saja karena kuning telur mengandung 100% kolesterol. Jadi kalau Anda seorang vegetarian dan juga ingin makan telur, berarti kuningnya jangan dimakan karena mengandung banyak kolesterol. Di sini juga ada dokter sarankan kalau bisa seorang vegetarian mengonsumsi minyak yang rendah kolesterol jahatnya ya. Jadi mungkin bisa dengan mengurangi minyak yang mengandung kolesterol jahat, maka ini akan sangat membantu untuk tujuan vegetarian 100% sehat. Jadi bila Anda seorang vegetarian tapi masih menggunakan minyak yang banyak kolesterolnya, jadi tidak akan bisa berhasil kolesterol dari 400 menjadi 120, itu tidak mungkin. Jadi harus juga menghindari minyak-minyak yang dari produk-produk hewani. Ini adalah patofisiologi. Jadi patofisiologi itu apa? Kita sudah pelajari dari awal-awal, dari seri-seri video-video playlist dari dokter punya video-video, sudah dokter jelaskan bahwa patofisiologi terdiri dari 2 kata,
fisiologis adalah normal, fungsi normal pada tubuh, sedangkan bila dipakai patofisiologis artinya proses yang tidak normal. Jadi proses yang buat sampai vegetarian bisa menurunkan kolesterol itu dari mana? Dari sudut pandang kedokteran bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jadi ini dokter bisa jelaskan. Vegetarian menurunkan, jadi patofisiologis vegetarian menurunkan kolesterol jadi normal. Pasti semua bertanya-tanya, apa benar vegetarian menurunkan kolesterol jadi normal ya dok? Ya, jadi kolesterol dapat dibuat dari zat lemak, zat gula, dan secara tidak langsung dari protein yang kita makan sehari-hari. Jadi pembentukan kolesterol itu dari makanan-makanan ini ya. Apabila kita tidak mengurangi makanan-makanan ini, maka terjadi penumpukan pada lemak pada pembuluh darah ya. Penumpukan lemak-lemak yang terbanyak adalah kolesterol itu pada pembuluh darah, sehingga untuk proses terjadinya plak pada pembuluh darah itu sangat mempengaruhi ya. Jadi bahan-bahan dasar yang didapat dari makanan itu adalah lemak, gula, dan protein hewani tadi ya, yang paling banyak kolesterol di darah. Nah, di sini patofisiologinya mau dijelaskan adalah asam lemak esensial yang didapat dari sayur dan buah-buahan itu sangat dibutuhkan untuk pembentukan lecitin. Jadi, asam lemak esensial ini untuk pembentukan zat lecitin yang diproduksi di hati. Jadi, bila kekurangan zat asam lemak ini satu saja, maka proses dari pembentukan zat lecitin yang sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk membantu transport lemak kolesterol menuju sel-sel tubuh untuk digunakan tidak bisa berjalan dengan baik, sehingga sangat dibutuhkan vegetarian ini membantu untuk pembentukan proses lecitin yang sebenarnya sudah terproduksi di hati untuk membantu sehingga sel-sel, jadi lecitin ini membantu transport lemak dan kolesterol menuju sel-sel di seluruh tubuh untuk digunakan dan dan membantu garam empedu untuk mengemulsi lemak. Jadi asam lemak esensial ini paling banyak didapat oleh vegetarian ya. Jadi ini sangat membantu untuk proses pembentukan lecitin juga. Sebenarnya makanan yang kita makan itu mengandung banyak kolesterol. Jadi untuk sehat kita bisa makan makanan sayur dan buah, yaitu vegetarian ya. Dan juga bisa tambah putih telur ya. Jadi di sini garam empedu juga dibutuhkan untuk membantu untuk mengemulsi lemak atau melisitkan lemak untuk lebih bisa diserap dan bisa dipergunakan oleh sel-sel tubuh. Jadi langsung habis begitu. Jadi sangat penting untuk kita setiap makan kita harus menghitung berapa kalori EMB, jadi energi metabolik basalnya bagaimana untuk kita bisa
menghitungnya sehingga langsung habis dipakai dan tidak terjadi penumpukan ya, penumpukan kalori yang banyak. Jadi penumpukan kalori yang banyak inilah yang akan membentuk kolesterol atau lemak ini ya. Jadi mungkin penjelasan sampai di sini ya. Jadi mengapa penting vegetarian ini banyak mengandung asam lemak esensial untuk bahan dasar sebagai pembentukan lecitin yang lecitin ini dibentuk di hepar di hati untuk membantu garam empedu juga dalam mengemulsi lemak ya. Ya, mungkin begitu penjelasan kita, mungkin bisa diterima. Bila masih kurang jelas dan masih belum bisa diterima, bisa komentar di kolom komentar ya. Terima kasih untuk kita semua karena sudah bertahan sampai video ini berakhir. Terima kasih buat kita semua. Masih ada seri vegetarian berikutnya. Tetap setia nonton ya di seri keempat dari vegetarian. Terima kasih. Dadah.